Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semuanya. Salam pembelajar, salam bertumbuh, salam sehat selalu. Oke, kali ini saya ingin melakukan review dari buku yang ditulis oleh Profesor Renard Casali. Ya, beliau adalah akademisi senior dan beliau juga guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Juga sering sekali diundang sebagai narasumber di beberapa acara talk show yang banyak diputar TV-TV nasional. Oke, untuk bukunya sendiri berjudul Agility, bukan singa yang mengembik. Ya, oke, jadi buku ini cetakan pertama pada bulan November tahun 2014 ya. Jadi sudah dari sekarang sudah ada sekitar 6 tahun, cuman pengaplikasiannya sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk kita saat ini yang sedang berada, kalau diistilah di dalam buku ini adalah Age of Chaos ya. Jadi saat dimana munculnya krisis. Jadi di dalam buku ini juga dijelaskan banyak sekali dicontohkan kasus-kasus yang timbul karena sebuah krisis ya. Ada bencana tsunami, terus bagaimana kasus-kasus kebandarudaraan yang muncul saat ini ya, yang mana sekarang semua bandar udara itu sudah mulai menjadi pusat tatanan kota ya gitu. Terus oke, langsung aja kita masuk ke dalam review bukunya ya. Jadi pertama di buku ini disampaikan ada statement yang luar biasa dari seorang peraih Nobel Prize ya, George Bernard Shaw. Ya, dia pendiri London School of Economics, yaitu universitas riset terbesar di London di Inggris sana. Yang kurang lebih ya, kalau misalnya diartikan bahasa Indonesia, dia menyatakan bahwa pertumbuhan tidak mungkin tanpa perubahan, dan mereka yang tidak bisa merubah cara pikirnya tidak akan bisa melakukan perubahan apapun. Jadi luar biasa sekali bagaimana kita ingin menjadi lebih baik, berubah jadi sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak bertumbuh. Dan bagaimana juga kita, kalau misalnya memang kita tidak merubah cara pikir kita, apa yang kita lakukan, kita juga tidak bisa merubah apapun. Otomatis kita juga tidak bertumbuh. Oke. Terus di buku ini juga dijelaskan ya terkait agility. Apa ini agility? Agility itu kalau dari bahasa di Google ya, di Google Translate, agility itu kecepatan, ketangkasan, dan kelincahan. Nah, apa hubungannya dengan yang ada dengan kita saat ini? Ya, yang pertama juga di bab pertama disampaikan statement dari seorang diplomat Prancis ya, namanya Charles Maurice de Talleyrand, yang dia berkata 100 kambing yang dipimpin seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin seekor kambing. Jadi luar biasanya seorang leader, luar biasanya seorang pemimpin, dia membawa sebuah organisasi, membawa sebuah ekosistem menjadi lebih produktif, itu ditentukan dari leadernya, ditentukan dari pemimpinnya. Nah, salah satu aspek yang coba diangkat dari buku ini adalah terkait dengan agility, terkait dengan ketangkasannya, kelincahannya, kecepatannya dalam bertindak. Di buku ini juga dijelaskan ya, banyak sekali dipaparkan beberapa kejadian-kejadian, beberapa peristiwa ya. Ada bencana tsunami di Aceh, terus efek dari lumpuhnya
logistik lumpuhnya distribusi barang di Aceh pada saat itu. Terus berkembang lagi terkait dengan kebandarudaraan, masalah-masalah yang ada dalam meningkatkan kebandarudaraan. Bagaimana kota Singapura bisa menjadi pesat luar biasa karena mereka fokus concern kepada kebandarudaraan mereka. Kita tahu sendiri ya, nanti kalau misalnya rekan-rekan mau cek di Google juga, luar biasanya Changi Airport ya, situ bisa dibilang mall yang ada di dalam bandara ya. Di situ juga ada hotel, di situ juga banyak pusat perbelanjaan. Diangkat juga konsep Aerotropolis. Aerotropolis itu kurang lebih bahwa membawa suasana kota, ekosistem kota, environment kota ke dalam sebuah bandar udara. Jadi bagaimana bandar udara ini menarik kegiatan industri, menarik bisnis-bisnis yang jadi tulang punggung dari sebuah peradaban, sebuah kota. Dengan adanya bandara, jadi lebih cepat untuk penyaluran barang, lebih cepat untuk transaksi, meeting. Sekarang kalau misalnya dulu mereka harus butuh berwaktu-waktu, butuh ngatur ruang dan waktu untuk menemukan sebuah gagasan. Dengan adanya bandara ini, itu jadi semua lebih simpel, semua lebih ringkas, dan semua lebih cepat. Nah, kembali lagi ke Age of Chaos tadi. Jadi kenapa perlunya agility ini ya. Ini buku diterbitkan cetakan pertama tahun 2014 ya. Jadi setelah krisis tahun 2012 di US ya. Jadi muncul buku ini, dan yang jelas buku ini muncul sebelum ada krisis yang kita alami saat ini ya, krisis pandemik. Jadi cocok sekali buku ini dipakai untuk kita mengatasi krisis saat ini, krisis pandemik ya. Jadi Age of Chaos itu batasan dari sebuah krisis, batasan dari sebuah kekacauan. Di sebelahnya adalah chaosnya tadi, keributan, dan di seberangnya itu adalah ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Dengan adanya agility ya, kita bisa bagaimana kita bisa bertindak, mengambil keputusan dengan tepat, mengambil keputusan dengan cepat. Terus di buku agility ini juga dijelaskan terkait mentality seseorang ya. Jadi mentality seseorang itu ada passenger mentality dan driver mentality. Yang mana sudah kelihatan ya, driver itu dia menentukan arah, dia di depan, dia menjadi visi dari kendaraan itu mau dibawa kemana. Sedangkan seorang passenger atau penumpang, dia hanya duduk, dia mengikuti arah dari supir, dia tertidur pun tidak masalah. Nah, kalau driver, kebayang nggak kalau driver tertidur, apa yang terjadi? Bahaya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah chaos, sebuah krisis seperti ini. Kita harus bisa punya driver mentality. Terus next, terkait ada analogi yang cukup menggelitik di saya setelah saya baca buku ini. Analogi terkait singa dan rusa. Nah, ini analogi yang disampaikan oleh Sheikh Rashid ya. Itu dia pemimpin, bisa dibilang founding father-nya di Uni Emirat Arab. Jadi dia berkata, whether a deer or a lion, you have to run fast to survive. Ya, baik Anda seekor singa ataupun Anda seekor rusa, itu Anda harus run fast, harus berlari kencang untuk survive. Seorang singa harus berlari kencang untuk bisa menangkap rusa sebagai makanannya. Seekor rusa harus berlari kencang agar tidak diterkam oleh singa. Nah, itu patut kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berlari kencang, kita harus memaksimalkan segala daya upaya, kita harus
kurangi mengeluh untuk kita bisa survive di era krisis seperti ini. Selanjutnya ada kutipan menarik lagi ya dari Joseph B. White ya terkait leadership yang saya baca dari buku ini. Jadi The Nature of Leadership dari bukunya Joseph B. White tahun 2006. Itu ada dua macam karakter leader. Yang pertama adalah leader dengan karakter mamalia. Ya, leader dengan karakter mamalia ini dia caring, ya, dia hangat, dia guyup gitu ya, suka beramai-ramai, bersahabat, empowering, disukai oleh banyak karyawannya, disukai oleh banyak timnya. Dan yang kedua adalah leader yang berkarakter reptilia. Nah, ini sifatnya berkebalikan dengan mamalia. Leader yang berkarakter reptilia ini dia lebih ke individualis. Terus dia analitik, logis, terus kurang percaya sama orang, disiplin akan target. Dia juga orangnya fokus dan detail. Nah, seorang great leader itu kira-kira harus jadi yang mana nih menurut rekan-rekan? Menurut saya seorang great leader dia harus punya karakter mamalia dan dia harus juga punya karakter reptilia. Jadi harus seimbang antara mamalia dan reptilia. Ini bagaimana kita bisa mengangkat sebuah perusahaan untuk mempunyai agility yang tangkas, agility yang kuat, agility yang cepat dalam mengatasi sebuah masalah. Oke, kembali lagi ke agility tadi. Agility ada 3 macam bisnis agility. Yang pertama adalah strategic agility, yang mana artinya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu apakah dia tetap bertahan pada game yang sudah ditentukan sama dia dari tahun-tahun yang lalu atau merubah haluan. Strategic agility. Contohnya Apple itu awalnya adalah dia cukup lama concern di personal komputer, PC. Sampai akhirnya mereka merubah haluannya ke iPhone dan iPad. Nah, bisnis agility yang kedua adalah portfolio agility. Setelah tadi strategic agility, yang kedua adalah portfolio agility. Portfolio agility ini bagaimana mengubah sumber daya yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Jadi portfolio dari perusahaan ini tetap terjaga. Contohnya adalah bagaimana kita menjaga talent, ya, bagaimana kita menjaga cash management, mengatur cash management, termasuk misalnya logo perusahaan diupdate dari yang logo lama menjadi logo baru, otomatis dengan company culture yang baru yang lebih inovatif. Yang ketiga adalah operational agility. Tadi yang pertama adalah strategic agility, yang kedua ada portfolio agility, yang terakhir ada operational agility. Apa itu operational agility? Operational agility adalah bagaimana kita atau perusahaan atau staff-staffnya, timnya untuk mengatasi atau merespon kejadian sehari-hari dengan cepat. Contohnya adalah bagaimana untuk handling komplain, kreatif dalam strategi penjualan dan lain-lain. Jadi bisnis agility tadi ada 3 ya, strategic agility, portfolio agility, operational agility. Oke. Ada istilah menarik lagi yang saya baca dari buku ini, yaitu myelin ya. Myelin itu yang kita tahu ini hubungannya dengan memori ya, Jadi yang biasa kita pahami soal memori adalah brain memory, ya, ingatan terkait bagaimana kita merespon, bagaimana kita menerima sebuah masalah, menerima sebuah keadaan yang akhirnya nanti jadi memori untuk kita evaluasi. Nah, di buku ini disampaikan bahwa ada satu memori yang jarang diangkat, jarang dibahas, yaitu muscle memory atau yang sering disebut dengan myelin, ya. Jadi myelin adalah muscle memory. Apa hubungannya dengan
agility, dengan ketangkasan perusahaan, kelincahan perusahaan. Jadi muscle memory ini kemampuan untuk mengatasi sebuah masalah dengan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi kalau istilah saya yang biasa saya pakai ke tim saya adalah paksa bisa terbiasa. Jadi pada saat datang sebuah masalah, kita harus sering mengatasinya. Kalau ada sebuah challenge, kita harus mengambil challenge itu. Ya, jadi kita paksa untuk bisa mengatasi sebuah masalah. Itu pun dilakukan secara terus-menerus. Contoh misalnya kita mau nge-gym nih, kita mau mendapat otot yang bagus, otot yang kuat. Nah, kita harus nge-gym. Nah, nge-gym nggak mungkin dong sekali kita exercise itu langsung jadi. Nah, itu harus dilakukan terus-menerus. Begitu juga dengan adanya problem, adanya masalah. Seringnya perusahaan atau suatu organisasi menghadapi sebuah masalah. Nah, di situ akan lebih kreatif mereka untuk mencari mengatasi masalah-masalah tersebut, mencari jalan untuk problem solvingnya. Poin selanjutnya tentang pentingnya diperlukannya sebuah agility, ya, karena di buku ini disampaikan bahwa dan saya juga sepakat sebenarnya, ya. Jadi kita ini berada di abad yang krisis, ya. Istilahnya kalau di buku ini adalah VUCA. VUCA itu kalau di spellnya adalah Victor, V, U, C, dan A, ya. V-nya yang pertama adalah volatility. Volatility itu bisa dibilang berubah-ubah, jadi bergejolak. Jadi sekarang ini zamannya nggak stabil, ya. Banyak sekali perubahan, banyak sekali perbedaan-perbedaan, banyak sekali singgungan. Yang kedua adalah U dari uncertainty, ya. Jadi abad ini itu tidak ada yang pasti, uncertainty, ketidakpastian yang tinggi, ya. Jadi banyak sekali seperti yang disampaikan masalah-masalah yang timbul, sudah menemukan sebuah formula tapi ternyata tidak cocok dengan keadaan yang ada sekarang. Nah, itu uncertainty. Selanjutnya C adalah complexity, ya. Jadi sekarang ini semua serba berhubungan, saling bergantung, dan semakin dipersempitnya ruang dan waktu, ya, sehingga tadi lebih gampang sekali orang untuk mendapatkan informasi, sehingga banyak sekali muncul keputusan-keputusan atau statement-statement yang bias. Nah, V volatility, U uncertainty, C complexity, yang terakhir A yang terakhir adalah ambiguity. Jadi banyak sekali yang ambigu, banyak sekali yang bias, banyak sekali yang menimbulkan keraguan-raguan. Nah, dari berbagai challenge, ya, yang ada di abad ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, maka dari itu diperlukan agility. Oke. Jadi perlunya agility ini di keadaan sekarang, ya, apalagi sekarang kita sedang berjuang menghadapi krisis pandemik, ya. Jadi buku ini benar-benar saya recommended, ya, untuk rekan-rekan semua untuk bisa dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari atau pada organisasi rekan-rekan semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk melihat video saya, ya. Mohon maaf kalau misalnya memang ada salah-salah kata. Salam sehat, salam bertumbuh, salam belajar. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.